Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom Youth Reach. Selamat hari Minggu buat teman-teman Youth Reach semua dimanapun berada. Apa kabar kalian? Pastinya luar biasa, amin. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah sangat baik dan melindungi setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita di hari ini, kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Urabaya ralabaya shandara labalabaya sikiara labalaba. Ya rabaya shandara labalabaya sikiara labalaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun kami Tuhan, lalui hari-hari kami Tuhan, dalam seminggu ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami mau datang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan Yesus memberkati dan menjamah setiap anak-anak muda-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah siap Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang teman-teman semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bernyanyi, kita mau sama-sama joget buat Tuhan Yesus. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu,
sayang, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Serukan lagi. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat tuh. Haleluya. Mari silakan duduk kembali teman-teman. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi kita panggil namanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi mari sama-sama kita nyatakan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku,
lebih besar. Yesus kan lebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu dan nyanyikan. Lebih besar, Yesus kan lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus kan lebih besar, Yesus kan Engkau ada di sini Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang pulihkan setiap keadaan mereka Tuhan. Engkau yang sembuhkan yang sakit. Engkau kuatkan mereka yang berbeban berat Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mau selamatkan jiwa-jiwa anak-anak muda yang ada di luar sana. Kami percaya sungguh Tuhan, Pentakosta pasti terjadi atas anak-anak muda. Oh kami minta
setiap lidah mengaku Engkau segala-galanya bagi mereka Tuhan. Engkaulah juru selamat mereka Tuhan. Biarlah anak-anak muda dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat kedua tanganmu, panggil namanya Yesus. Oh Yesus, Yesus, Adi bagiku. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Shalom guys, senang sekali kita dapat berjumpa di dalam pertemuan ibadah online kita pada sore hari ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala penyertaan, terima kasih untuk penjagaan, tuntunan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami ingin merenungkan apa yang menjadi isi hati-Mu, biar Tuhan berbicara kepada setiap kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Wayong. Saya melayani di GBI Icon di Rayon 1F. Dan saya percaya bahwa setiap kita, dimanapun kita ditempatkan, kita semua akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat-alat kepanjangan tangannya untuk menjangkau jiwa. Boleh katakan sama-sama, amin. Haleluya. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu buah tema yang begitu menarik, yang menurut saya juga menarik, karena kita akan membahas tentang sebuah tema mengenai kasih dan relationship. Nah teman-teman, ketika kita berbicara soal kasih, ketika kita berbicara soal relationship, ini adalah satu tema yang sangat menarik karena kita senang sekali ketika ada orang yang berkata, dia mengasihi kita. Dia ingin membangun hubungan dengan kita. Dan di dalam membangun hubungan itu dan di dalam jalinan kasih itu biasanya kita merasa adanya perasaan sukacita. Ada perasaan damai, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, ada perasaan diterima dan ada perasaan sebagainya. Nah kita senang banget tuh teman-teman kalau sampai ada orang yang bilang sayang sama kita. Mau temenan sama kita, mau sahabatan sama kita, mau bantu kita, dan lain sebagainya. Namun teman-teman, yang perlu kita sama-sama pikirkan dan renungkan hari ini adalah bahwa ketika ada orang yang mengasihi teman-teman, atau ketika teman-teman mengatakan kasih kepada orang yang lain, dibutuhkan yang namanya sebuah pengorbanan. Sebuah hubungan dan sebuah kalimat kasih harus ditunjukkan dengan yang namanya pengorbanan. Akan tetapi ketika kita lihat dan kita sama-sama renungkan hari-hari ini, rasanya sulit sekali menemukan orang-orang yang mau berkorban buat kita. Atau mungkin kalau saya boleh tanya sama teman-teman, maukah teman-teman berkorban untuk orang lain? Mungkin kita akan bertanya-tanya, kita akan berpikir ulang. Nah, Alkitab pun berkata demikian teman-teman. Kita coba sama-sama buka di dalam 2 Timotius 1:3 ayatnya yang ke-1 dan yang ke-3. Di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi. Jadi orang-orang ini nggak tahu mengasihi teman-teman. Dia tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Bahwa hari-hari terakhir, kita percaya hari-hari terakhir itu kapan? Sekarang. Begitu banyak orang itu tidak bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Nggak mau berdamai. Kalau mau ribut, ya ribut aja. Emang gue pikirin. Begitu istilahnya teman-teman. Nah mungkin kita juga pernah mengalami. Teman-teman pernah alamin ada orang yang berkata demikian. Nah karena kenapa? Ini adalah hari-hari terakhir. Sulit sekali untuk mengasihi. Bahkan di dalam Matius ke-24 ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Hari-hari ini teman-teman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah coba kita introspeksi di dalam diri kita. Adakah kasih di dalam kehidupan kita menjadi dingin? Atau justru sebaliknya, kita semakin menyala-nyala. Karena kenapa? Karena memang Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam kasih. Nah makanya hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu topik, satu tema, yaitu hidup dalam kasih. Boleh sama-sama ikutin kakak. Hidup dalam kasih. Haleluya. Hidup dalam kasih, Tuhan ingin sekali teman-teman dan saya hidup di dalam kasih. Mari kita sama-sama buka di dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sana, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teman-teman, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Tuhan ingin agar setiap kita hidup di dalam kasih. Di dalam ayat ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus menasehati supaya mereka, orang-orang jemaat di Efesus itu hidup di dalam kasih. Sebagaimana Yesus mengasihi mereka dan berkorban buat mereka. Atas apa? Atas dosa-dosa mereka. Kita melihat bahwa Yesus berkorban buat teman-teman dan saya. Itu adalah bukti kasih dari Tuhan kepada setiap kita. Bukan hanya sekedar ngomong, aku kasihi kamu, aku menyayangi kamu, aku mengasihi kamu. Bukan. Tapi lewat tindakan nyata bahwa Yesus berkorban buat setiap kita. Nah, begitupun dengan kita. Tuhan meminta supaya teman-teman dan saya hidup di dalam kasih. Sebagaimana Dia telah membuktikan dan menunjukkannya kepada setiap kita. Nah, maukah teman-teman dan saya hidup di dalam kasih?
Menjadi pertanyaan kemudian bagi kita. Nah, kenapa teman-teman atau apa alasannya kita harus hidup di dalam kasih? Setidaknya ada 5 hal yang saya bisa sama-sama bagikan kepada teman-teman yang kita sama-sama bisa renungkan. Yang pertama adalah karena Allah pencipta kita adalah kasih. Boleh sama-sama ikutin saya. Allah pencipta kita adalah kasih. Maka dari itu kita harus hidup di dalam kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita sudah mengenal dan kita percaya akan kasih Allah kepada kita. Nah, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, masakan kita tidak mau hidup di dalam kasih? Sebab Allah yang menciptakan teman-teman dan saya adalah kasih. Jadi yang pertama, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena pencipta kita, Allah kita adalah kasih. Nah, yang kedua teman-teman, karena kita sebagai ciptaan punya potensi untuk hidup di dalam kasih, teman-teman. Jadi Tuhan itu sudah taruh potensi di dalam diri teman-teman dan saya untuk bisa hidup di dalam kasih. Jadi ability-nya tuh udah ada. Potensinya udah ada. Tinggal apa? Tinggal diaktifkan. Tinggal dijalanin, teman-teman. Tinggal diniatin. Tinggal dikomitmenin. Jadi potensinya sudah ada. Makanya kenapa saya bilang kita harus hidup di dalam kasih. Nah, yang ketiga teman-teman, karena kita adalah murid-muridnya Tuhan. Karena kita adalah murid-muridnya Allah, maka kita harus hidup di dalam kasih. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-35. Di sana dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua akan tahu teman-teman. Kalau kita adalah murid-muridnya Tuhan, kalau kita saling mengasihi. Maka dari itu pertanyaannya, tunggu apa lagi? Ayo kita hidup di dalam kasih. Supaya orang-orang tahu kita adalah murid-murid Kristus. Nah, yang keempat teman-teman, karena hidup di dalam kasih adalah perintah Tuhan yang harus dijalani, yang harus digenapi, yang harus dijalankan, teman-teman. Ini perintah Tuhan. Nah, kalau kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan, kita bilang bahwa kita ingin menyerahkan hidup kita buat Tuhan, kita bilang bahwa Tuhan adalah segalanya, masa perintahnya tidak kita jalani? Nggak mungkin, teman-teman. Ketika kita lihat orang, dengar orang ngomong sayang sama kita, mungkin teman-teman ada yang udah pacaran, teman-teman ada yang punya pasangan, dia bilang sayang sama kita, tapi dia nggak mau dengerin apa yang kita omongin. Dia nggak mau dengar apa masukan kita, bahkan dia tidak mau mendengar apa yang menjadi keinginan kita. Bukankah teman-teman mempertanyakan kasih orang tersebut? Begitupun dengan kita, dengan Tuhan. Kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena itu adalah perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Nah, yang kelima teman-teman, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Karena hidup di dalam kasih akan mendatangkan berkat buat teman-teman dan saya. Itu udah pasti. Ketika kita hidup di dalam kasih, kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, siapapun di sekitar kita, pasti berkat itu akan datang kepada kita. Orang nggak mungkin teman-teman akan menutup sebelah mata ketika teman-teman melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain. Apalagi Tuhan, nggak mungkin Tuhan akan menutup sebelah mata dan dia akan menghalang-halangi berkat, nggak mungkin. Dia pasti akan memberkati teman-teman dan saya. Nah teman-teman, pertanyaannya hari ini, siapa yang mau hidup di dalam kasih? Yang mau hidup di dalam kasih boleh angkat tangannya. Haleluya. Teman-teman, hidup di dalam kasih itu artinya kita menggenapi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kita. Hidup di dalam kasih itu artinya kita menjalankan perintahnya. Hidup di dalam kasih itu artinya kita menjadi serupa dengannya. Dan bahkan yang lebih luar biasa, hidup di dalam kasih itu artinya teman-teman dan saya menyenangkan Tuhan. Amin. Yang mau boleh katakan haleluya. Haleluya. Bagaimana caranya untuk kita bisa hidup di dalam kasih? Ada 3 cara supaya kita bisa hidup di dalam kasih. Saya singkat menjadi 3M. Boleh sama-sama ikutin saya teman-teman. 3M. 3M. M yang pertama teman-teman, mengerti identitas kita dan kehendak Tuhan bagi kita. Teman-teman sama saya perlu mengerti dulu siapa kita nih.
Siapa identitas kita? Kita adalah anak Allah, ciptaannya yang sudah ditebus, yang sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu nyawanya sendiri. Dan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Apa yang jadi kehendak Tuhan? Dia pengen supaya teman-teman dan saya hidup dalam kasih. Nah, dengan kita mengerti siapa identitas kita, dan kita menangkap apa yang jadi kehendak Tuhan, baru kita bisa hidup dalam kasih. Kalau kita nggak ngerti, kita masa bodoh, kita bilang, siapa saya? Saya hanyalah manusia biasa. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya hanyalah butiran debu yang hanya ketika ditiup hilang lalu lenyap. Nah, kalau kita ngomong begitu, kita nggak bisa hidup dalam kasih. Tapi ketika kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, anak-anak muda yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, yang ditebus, yang disayang oleh Tuhan, maka dari itu kita baru bisa hidup di dalam kasih. Jadi M yang pertama adalah kita mengerti identitas kita yang di dalam Tuhan, dan kita mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua teman-teman, kita perlu melekat dan diam di dalam Tuhan. M yang kedua adalah melekat dan diam di dalam Tuhan. Melekat dan diam di dalam Tuhan, teman-teman. Jadi tadi setelah kita mengerti, saya ini adalah ciptaan Allah. Saya anak Tuhan. Tuhan saya adalah kasih. Maka saya mencari kehendaknya, yaitu kehendaknya untuk saya bisa mengasihi. Maka hari ini saya mau memiliki kemampuan untuk hidup dalam kasih dengan cara apa? Melekat kepada Tuhan. Kekuatan untuk kita bisa hidup dalam kasih hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah kasih. Tuhanlah sumber kasih itu. Jadi kita harus melekat kepada Tuhan. Sumber kasih itu. Supaya apa? Kita nggak setengah-setengah. Kita nggak pusing, kita nggak bingung teman-teman. Tapi kita dikuatkan untuk bisa hidup di dalam kasih. Sebab Dia adalah kasih. Dan kalau kita mau hidup di dalam kasih, kita harus diam di dalam Tuhan, melekat kepadanya dengan cara apa? Membangun persekutuan dengannya. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Pujian, penyembahan, doa, teman-teman. Lalu kita juga harus senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa peka dan menguasai diri kita. Jadi ketika ada orang yang memberikan perkataan yang buruk kepada kita, yang ngatain kita bisa berkata, aku akan mengampuni kamu. Wah, itu nggak gampang teman-teman. Itu harus ada kekuatan dari Roh Kudus. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang kita harus membuka diri supaya Roh Kudus itu bisa masuk. Supaya apa? Kita bisa peka dan menguasai diri kita. Nah, yang terakhir teman-teman, kita harus senantiasa baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu yang jadi kekuatan kita. Memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa hidup di dalam kasih. Nah, M yang terakhir atau M yang ketiga adalah mempraktekkan kehidupan kasih. Sama-sama katakan dengan saya, mempraktekkan kehidupan kasih. Nah, ada 4 cara bagaimana kita bisa mempraktekkan kehidupan kasih. Yang pertama yang paling gampang, senyum. Senyum. Kasih senyum sama orang-orang di sekitar. Jangan cemberut, jangan muka ditekuk, teman-teman. Apapun yang terjadi, karena kita punya Tuhan, teman-teman. Jadi harusnya ada sukacita dari dalam. Yang kedua, sapa. Sapa orang lain di sekitar kita. Sapa orang tua kita. Sapa rekan kita. Jangan hanya cuek-cuek saja. Senyum tapi cuek, teman-teman. Sapa. Kalau di gereja katakan shalom, ya kan? Kalau misalnya ketemu sama orang, kita sapa. Nah, yang ketiga, teman-teman, tanya. Apa? Tanya apa? What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan buat kamu? Apa yang bisa saya bantu? Tapi jangan tanyanya gini. Apa yang bisa saya bantu? Jangan. Kita pakai senyum. Apa yang bisa saya bantu? Atau kenapa? Apa yang bisa saya bantu? Nah, orang akan merasa kita mengasihi dia. Nah, yang keempat, teman-teman, jalan. Jadi kalau udah tanya, kita udah tahu, kita jalanin. Bantu. Kadang-kadang tuh di WA mungkin ya, di dalam grup, ada orang yang berkata, aduh saya kecelakaan, tolong bantu saya. Terus kita pakai emoticon apa teman-teman? Pray. Tapi do nothing. Boleh gak? Ya boleh aja sebenarnya, gak apa-apa. Tapi ketika kita punya keinginan untuk mengasihi orang lebih, maka kita pasti akan tanya lebih. Bagaimana keadaannya, di mana, dan apa yang perlu dibantu. Dan kalau memang misalnya kita udah tahu dan kita dekat, kita bantu teman-teman. Jadi sapa, lalu apa? Senyum, sapa, tanya, dan jalan. Nah, kepada siapa kita harus mengasihi? Pertama kepada Tuhan, teman-teman. Yang kedua, kepada siapa? Diri kita sendiri.
Diri kita sendiri harus kita kasihi. Jangan sampai kita mengasihi orang lain tapi kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, kasihi orang lain, orang di sekitar kita, orang tua, ya kan, orang-orang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang terakhir, yang nggak boleh lupa, mengasihi apa? Mengasihi musuh kita. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Jadi jangan hanya sekedar mengasihi diri, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi juga kasihilah musuhmu, teman-teman. Satu ayat terakhir, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kita mengasihi orang lain bukan hanya dengan perkataan dan lidah, tapi juga dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Maka dari itu tadi kakak katakan, pertama senyum, sapa, hai. 3, tanya. Dan yang keempat, lakukan, perbuatan, jalankan. Nah, kita bukan hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, tapi kita juga mengasihi musuh kita yang membenci kita, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maukah teman-teman mengasihi mereka? Yang mau, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami sadar bahwa Tuhan menginginkan agar setiap kami hidup di dalam kasih. Oleh karena Tuhan adalah kasih, dan kami adalah ciptaan yang diberikan potensi untuk hidup di dalam kasih. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami, untuk kami boleh hidup di dalam kasih, sehingga kami boleh beroleh setiap berkat Tuhan. Kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Teman-teman, dimanapun teman-teman mengakses ibadah online ini, siapa yang mau berkata bahwa kita mau hidup di dalam kasih? Teman-teman yang berkata bahwa teman-teman mau hidup di dalam kasih, boleh taruh tangan kanan teman-teman di dada. Kakak akan berdoa buat teman-teman. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang taruh di dada mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kemampuan kepada setiap mereka. Tuhan yang memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu untuk menghidupi kehidupan kasih. Dan hamba-Mu berdoa, setiap mereka tidak sama lagi ketika mereka datang untuk mengakses ibadah online ini. Tapi mereka berubah. Mereka sudah hidup di dalam kasih, karena ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini kalau Tuhan taruh di dalam diri teman-teman, ada orang-orang yang rasanya mengesalkan, musuh-musuh yang teman-teman ketemu. Hari ini ampuni mereka, teman-teman. Hiduplah di dalam kasih. Sebab Tuhan menginginkan setiap kita hidup dalam kasih. Dan Tuhan bukan hanya sekedar menginginkan, tapi Tuhan sudah menaruh potensi untuk hidup dalam kasih atas setiap kita semua. Terima, teman-teman. Terima. Berikan pengampunan kepada setiap mereka. Terima kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tuntun, dan Tuhan pimpin. Dalam sekolah mereka, di dalam pekerjaan mereka, hubungan mereka dengan pasangan, dengan orang tua, bahkan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus biar terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu, sebab hanya Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama anak-anak muda yang mau hidup di dalam kasih katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini, kalau kami boleh dikuatin lagi, kami boleh disegarkan lagi oleh kebenaran firman-Mu, lewat hamba-Mu Kaleo Tuhan, biar Engkau memberkati hamba-Mu, terus Engkau membawa naik dia, terus Engkau membawa pakai dia untuk level yang baru Tuhan di tahun ini, jadi pribadi yang terus senantiasa berintegritas di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa memberkati keluarganya, istrinya, buat Kak Jose Tuhan, Kau memberkati biar lewat keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan boleh terus ditinggikan, dan lewat keluarga ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saat ini kami bersatu hati mau berdoa syafaat buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya pemulihan janji Tuhan turun atas bangsa kami. Kau terus memandang bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Menjadi bangsa yang boleh berkenan di hatinya Tuhan. Biarlah setiap masalah, tantangan yang ada atas bangsa kami boleh sama-sama kami berjuang melewati bersama Tuhan. Dan biar ada
revival Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Biar ada api Tuhan turun atas bangsa kami. Biar ada shalom Tuhan turun atas bangsa kami. Dan pemulihan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Seperti pada saat offline ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas bangsa kami. Saat ini kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, buat Paniko beserta dengan 4 wakilnya, buat Karayon kami, Pak Budianto Totong, juga buat gembala kami, Tuhan di GBI Rempua, Pak Roni Pujianto. Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu, Bapak-Bapak rohani kami, biar kiranya hikmat, marifat yang dari Tuhan, kesehatan, bahkan pemeliharaan yang sempurna turun atas hamba-hamba-Mu, terus bawa hamba-hamba-Mu memasuki dimensi yang lebih baru lagi, mengalami setiap hal-hal yang baru bersama Tuhan. Terus Engkau menguatkan, Engkau terus memelihara hamba-hamba-Mu, memimpin hamba-hamba-Mu di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat komunitas kami, Youth Reach di GBI Rempua. Tuhan Kau sedang membawa visi-Mu buat anak-anak muda Tuhan, untuk kami boleh menuai jiwa-jiwa, untuk kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan, biar setiap kami Engkau beri kemampuan, beri belas kasihan, memberikan kami juga ide-ide yang baru Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu turun buat setiap kami, sehingga dalam setiap ibadah, dalam setiap pelayanan kami senantiasa bergairah, kami senantiasa merindukan hadirat-Nya Tuhan, kami senantiasa setiap hari diurapi oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami yang juga lagi ngalamin lemah, yang lagi ngalamin sakit, yang lagi ngalamin pergumulan, yang mungkin udah jauh daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengembalikan kasih yang mula-mula buat setiap mereka, cinta kasih-Nya Tuhan memenuhi setiap mereka, sehingga mereka boleh berbalik lagi sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang seminggu kemarin, dan kami terus percaya janji Tuhan, rencana Tuhan atas setiap kami boleh senantiasa terjadi di masa-masa pandemi ini, dan kami mau terus jadi pribadi-pribadi yang boleh naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor, dan jadi pribadi-pribadi yang boleh berintegritas Tuhan di tahun ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.